Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Sarang Tahun TV, semoga selalu bahagia. Kembali lagi dengan channel mantap kita, Sarang Tahun TV, yang selalu motivasi kita menjadikan dunia ini selalu bahagia agar mendapatkan surga yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana ketika bicara bahagia, kita ingin bahagia? Simple. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi satu saja yang harus kita lakukan. Pelajaran pertama satu saja yang harus kita lakukan kalau ingin selalu bahagia. Apa itu? Jangan pernah iri atau dengki dengan kehidupan orang lain. Satu ini aja. Kalau ini sudah bisa kita lakukan, kita menghilangkan rasa dengki, kita menghilangkan rasa iri dengan orang lain, insya Allah kita akan selalu bahagia. Kadang yang bikin kita ngebahagia ini bukan gak punya duit, bukan gak punya fasilitas kehidupan, bukan gak punya penggemar, tapi yang bikin kita gak bahagia ini, yang bikin kita rungsing ini apa? Kita ini iri dengan orang lain. Kita punya duit 20.000, iri dengan orang yang punya duit 2 juta. Oh, iri. Berharap kita pengen punya duit 2 juta. Dan orang yang kita iri itu mudah-mudahan dia gak punya duit. Wah, ini bahaya betul. Iri. Jangan iri. Kita punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Jangan iriin yang punya motor. Kita punya motor, alhamdulillah. Jangan iriin orang yang punya mobil. Kita punya mobil, alhamdulillah. Jangan iriin orang yang punya kereta. Kita punya kereta, alhamdulillah. Jangan iriin orang punya helikopter. Kita punya helikopter, alhamdulillah. Jangan iriin orang yang punya pesawat. Akhirnya kalau misalkan begitu ya nggak ada habisnya kita. Mau main iri-irian terus. Jadi sebenarnya bukan, kalau menurut saya pribadi, orang gak bahagia itu bukan karena gak punya fasilitas hidup atau gak punya makan, gak punya uang. Karena uang selalu ada. Saya bilang dunia itu relatif loh. Dunia itu selalu relatif. Orang bilang punya duit 100 juta itu banyak. Itu bagi kita yang penghasilan kita, mohon maaf, cuma sekedar jutaan. Misalkan UMR kita. Tapi bagi para pengusaha-pengusaha, duit 100 juta itu sedikit. Bagi orang, duit 1 miliar itu banyak. Tapi bagi mereka pengusaha-pengusaha besar, investor-investor, 1 miliar itu sedikit. Karena mereka bisa ratusan M kalau menjadi investor itu. Ini hanya dunia akan selalu relatif. Dan bagi orang yang, mohon maaf, yang gak punya penghasilan, atau orang-orang kampung, nenek-nenek lah, yang bahasa kebutuhan ke mall nggak ada, yang beli wangi-wangian nggak ada, yang beli kosmetik nggak ada kebutuhan buat itu, buat beli baju nggak ada, buat jalan-jalan nggak ada, hanya bisa makan. Dia punya duit 10.000 aja udah banyak betul itu. Nenek-nenek punya simpanan uang 10.000 aja udah banyak, lebih daripada banyak. Kenapa? Karena nggak ada kebutuhan. Yang bikin kita runyam ini kan begitu banyak kemauan itu. Akhirnya kita iri. Karena kemauan kita belum tercapai, kita lihat tetangga kita ini bisa jalan-jalan, ya, bisa ke mall, bisa beli baju bagus, kehidupannya kelihatan, rumah tangganya bahagia. Akhirnya kita lihat, ingat, rumput tetangga itu tidak terlalu rumput tetangga itu tidak selalu hijau. Kayak lapangan bola kita lihat lah, kalau lihat dari jauh dari drone itu bagus betul hijau kan. Tapi kita lihat acak-acakan tuh rumput. Jadi jangan bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Jangan pernah dengki, jangan pernah iri. Nikmatin aja yang ada, syukurin yang ada. Ini adalah satu penyebab rusaknya kebahagiaan kita. Akhirnya kita punya uang banyak pun disangka di kita karena kesel aja hati. Fasilitas hidup ada, rumah ber-AC, rumah berkipas angin, tidur empuk, ya kan? Wah, segala yang macam perabot ada, kulkas ada, apa ada. Kita kurang dan gak pernah bahagia. Kenapa? Karena kita iri dengan kehidupan orang lain. Kita iri dengan kebahagiaan orang lain.
Seolah kita merasa kita adalah orang yang paling merana. Wah, gaya juga bahasanya kan. Seolah kita adalah merasa orang yang paling gak bahagia. Kita orang merasa kita ini orang yang paling sengsara. Padahal orang lain melihat kita ini, kita orang yang paling bahagia. Kenapa? Fasilitas kita penuh lengkap segala macam. Orang lain melihatnya begitu. Lah kenapa kita nggak bisa merasakan bahagia? Karena hati kita kotor. Hati kita kotor. Pernah nggak ngelihat begini? Ada orang di sawah, jalan jembatan panjang, ada orang penduduk itu di tengah sawah sedang duduk makan di atas saung. Nah, terus ada pengguna mobil lewat di jembatan. Kata yang di saung, katanya dia enak betul ya tuh orangnya. Jalan-jalan naik mobil ya. Sedangkan kita makan nasi cuma pakai garam doang. Kita di saung harus bercocok tanam ya. Tuh. Kita ngeliat kehidupan orang itu, dia pada pakai mobil, gimana ya? Kalau kita nanti suatu saat itu gimana? Musingin hidup dia sendiri tuh. Dia pikir kehidupan dia itu nggak bahagia karena melihat orang secara casing bahagia. Tapi lihat apa yang di dalam mobil. Ketika si orang yang di dalam mobil ini nyebrang jembatan, ngelihat orang yang di saung sedang pada makan. Dia bilang apa yang dalam mobil? Oh, enak banget tuh orang di saung, adem, ya kan? Kita sedangkan lagi banyak urusan, kita siapa dikejar-kejar deadline harus membereskan urusan ini. Kalau kita bisa begitu enak banget tuh. Enak banget. Nyantai begitu adem, gak ada beban. Kita beban mulu. Ternyata sebenarnya sama-sama bahagia. Coba lihat. Yang di saung ini ditinjau bahagia oleh yang memiliki, yang berjalan di mobil. Yang di mobil ini pun memandang yang di saung ini bahagia. Jadi sebenarnya sama-sama bahagia, cuman tidak bisa menempatkan bahagia dalam hati. Karena sibuk dengan melihat kebahagiaan orang lain, tapi tidak merasakan kebahagiaan yang sudah ada dalam diri dia. Jadi kalau kita mau bahagia, nggak usah mikirin kebahagiaan orang lain. Apa yang kita rasakan itu kebahagiaan kita. Tapi kalau kita udah mulai dengki, kita bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain, ternyata kita nggak bahagia. Mulai disitulah malapetakannya. Malapetaka di situ. Itulah yang menyebabkan orang lain tidak akan pernah bahagia. Dan kita pun tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena saling gibah. Saling dengki, saling iri. Ini iri. Akhirnya waduh cekcok, berantakan. Persaingan yang ada. Persaingan yang tidak pernah ada akhirnya. Tidak akan pernah ada ujungnya dan tidak pernah ada garis finishnya. Hati-hati. Jangan tertipu dengan urusan dunia. Bahagia itu simpel. Kenapa? Karena Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Mana? Hati yang bersih. Hati yang bersih. Mensyukuri apa yang ada. Ingat. Dengan pengalaman tadi, dengan contoh tadi, orang yang naik mobil dengan orang yang di saung. Itu contoh. Bahwa setiap manusia itu memiliki kebahagiaan. Tetapi kita tidak sibuk dengan kebahagiaan kita. Yang merusak kehancuran kita, kebahagiaan kita adalah karena kita sibuk melihat dan menilai kebahagiaan orang lain. Jangan pernah melihat kebahagiaan orang lain. Lihat, syukuri kebahagiaan kita. Insya Allah kita akan selalu bahagia dan kita tidak akan pernah iri dan dengki dengan kehidupan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita dari sifat iri, dari sifat dengki dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur sehingga Allah menambahkan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.